Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun kita berada, sahabat seiman, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita dilapangkan dari segala kesempitan, dimudahkan segala urusan, lancar rezeki kita, langkah hati kita beribadah kepada Allah SWT semakin khusyuk, semakin diridhoi oleh Allah SWT, nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha yuhibbu muhtalan fakhur. Shadaqallahul azim. Allah SWT memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya, kepada Allah SWT, tiada Tuhan selain Dia. Dan kita diperingatkan oleh Allah SWT, manakala kita beribadah kepada Allah SWT, janganlah sekali-kali kita mempersekutukannya dengan yang lain. Wala tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kita memurnikan niat kita di dalam ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kepadanya lah kita kembali, kepadanya lah kita dihadapkan pada hari kiamat untuk dimintai pertanggungjawaban. Bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini dari tiada menjadi ada hanya karena Allah SWT yang mengadakan, yang menghidupkan. Sekarang kita hidup. Allah SWT memberi kita kesempatan untuk beribadah, untuk mengumpulkan amal soleh yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amalan kita. Allah SWT akan menguji siapa amalannya yang terbaik dan ikhlas karena Allah SWT. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita akan dikumpulkan, dimintai pertanggungjawaban. Mau tak mau, tidak ada pilihan. Untuk itu kita harus berbekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dalam kalimat selanjutnya Allah SWT mengatakan setelah beribadah kepada Allah SWT dan tidak mempersekutukannya, Allah SWT menyuruh kita hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sesungguhnya kedua orang tua adalah orang yang paling berjasa terhadap kita. Mulai dari merawat semenjak di dalam kandungan, melahirkan, menyusui, kalau ibu kita kan, memberi makan, memelihara, menafkahi kalau ayah. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan harus berbuat baik. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, mencemooh, menganggap remeh, mengacukan dan lain sebagainya. Hendaknya kita selalu berkata baik, ya, dengan kataan yang lemah lembut, yang sopan santun,
dan kita hendaknya mendoakan kebaikan kedua orang tua terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon ampunan uh, kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua orang tua kita selamat mulai dari kehidupan di dunia, alam kubur dan hingga pada hari kiamat. Itu wabil walidaini ihsana wal wabizil qurba, dan hendaknya kalian di samping berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada karib kerabat, sahabat-sahabat, baik hubungan darah ataupun tidak. Hendaknya kita berbuat baik. Wa kholiqin nas wal yatama, dan berbuat baik juga kepada orang miskin, anak yatim. Anak yatim piatu ya. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Perhatikan mereka. Sekali-kali kita usap rambutnya, peluk, kita kasih jajan, kasih nafkah. Kita perlakukan mereka dengan baik. Wal masakin, kita harus berbuat baik juga kepada orang miskin. Wabizil korba wal jarizil junubi, kita harus berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Kalau kita ketahui tetangga sebelah rumah, belakang rumah, depan rumah, berapapun jauh dari rumah, semuanya itu tetangga, dan kita harus berlaku baik terhadap sesama. Karena kita dalam pergaulan sehari-hari, kadang-kadang kita jumpa secara sengaja ataupun tidak, maka kita berusaha selalu melakukan yang terbaik terhadap sesama. Juga Allah SWT mengatakan wasohibi junubi, kita harus berbuat baik kepada teman sejawat, rekan kerja. Dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, hendaknya kita menjaga sikap, tidak saling ego-egohan, iri hati, dengki, saling membenci dan lain sebagainya. Kita harus perlakukan sesama dengan baik. Wabni sabil, dan juga kita harus berbuat baik kepada orang di dalam perjalanan, dalam kekurangan. Kita perlakukan mereka sebaik mungkin. Juga yang terakhir, wal malaikatahu, untuk hamba sahaya manakala kita sekarang ini tidak ada lagi hamba sahaya. Lain zaman Nabi Muhammad SAW dulu, sebelumnya itu banyak hamba sahaya. Dan zaman sekarang mungkin seperti kita, ada yang kerja sama kita, mungkin pembantu, asisten rumah tangga, itu semuanya yang lebih kurang begitu maksudnya. Kita perlakukan mereka dengan baik, dengan hormat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perlakuan kita manakala kita menganggap remeh orang lain dan berlaku sombong. Akhir daripada ayat An-Nisa 136 ini, innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu salah satu sikap kita agar kita dicintai oleh Allah SWT. Di samping kita beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya, kita harus berlaku baik terhadap sesama, kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, hamba saya, rekan kerja, dan lain sebagainya. Intinya perlakukan sesama manusia dengan baik dan dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita dapat pahami, amalkan, kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala surga di sisinya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.